Sekelompok remaja mengeroyok seorang pemuda yang sedang membeli bebek eceran di Madiun, Jawa Timur. Para pelaku terekam CCTV hingga viral di media sosial. Korban bernama Alif Ivansyah bersama seorang temannya yang merupakan warga Kelurahan Manis Rejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur. Kejadian berawal saat korban sedang mengisi BBM di sebuah warung kelontong, yang kemudian salah seorang pemuda lainnya yang berada di barisan belakang kelompok bermotor turut menyambangi warung tersebut untuk membeli masker. Tak lama berselang, anggota kelompok bermotor lainnya berputar balik dan mengeroyok korban hingga menimpuk korban dengan galon air. Terus entah masalahnya apa, itu kemarin malah mampir ke sini yang temannya geng motor itu. Nanya pas saya selesai ngisi bensin tuh nanya, "Mbak, jual masker enggak?" gitu. Saya jawab iya gitu. Lah, terus pas nyampe sana itu, nyampe di depan angkringan, putar balik semuanya, malah nggak tahu, saya masuk ke dalam mau ambil kembalian, ambil susunya. Kan bensinnya 12. Uangnya 15, mau ambil susu, malah tahu-taunya udah digeroyok. Rekaman CCTV ini pun viral di media sosial. Polisi pun telah berhasil mengamankan belasan orang dan 5 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan kami ini karena euforia dan fanatisme terhadap kelompok ini komunitasnya. Sehingga manakala melihat orang yang dirasa beda dengan dia dilakukan pengeroyokan ataupun melakukan tindakan yang membuat mereka jerah ataupun sampai melukai. Karena para pelaku masih di bawah umur, untuk kelima tersangka tidak ditahan dan hanya dikenai wajib lapor. Kelima tersangka akan dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, A-News melaporkan. Seorang preman di Kapuk, Jakarta mengancam pemilik bengkel mobil dengan samurai. Pelaku emosi karena tidak diberi jatah bulanan. Pemilik bengkel mobil di Jalan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat ini mendapat ancaman dari seorang pria yang dikenal sebagai preman. Pelaku yang emosi datang dengan membawa samurai sambil memaksa meminta uang sebesar Rp100.000. Aksi yang direkam warga sekitar ini kemudian diunggah ke media sosial dan viral. Pemilik bengkel yang sudah sangat resah dengan perbuatan pelaku akhirnya melapor ke polisi. YA 58 tahun kemudian ditangkap di kawasan Kapuk dan samurai miliknya disita. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku sudah sering melakukan pemalakan dengan besaran Rp50.000 setiap bulan. Berawal dari pelaku berinisial YS mendatangi pemilik bengkel, kemudian meminta uang sebesar Rp50.000, namun tidak diberikan oleh pemilik bengkel. Selanjutnya pelaku meninggalkan bengkel dan kembali lagi ke bengkel dengan membawa senjata samurai dan minta uang Rp100.000. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A-News melaporkan. Pemirsa, polisi tangkap 6 terduga pelaku aksi premanisme dan intimidasi terhadap Purnawirawan Polri di area Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Sementara itu, buntut aksi premanisme yang meresahkan, petugas membongkar posko ormas. Maksudnya apa? Kamu mengatakan nama siapa? Siapa yang tahu? Kamu berada di sini mengatas nama siapa? Ini perintah gua anu, perintah siapa? Ini gua belnya, Ayo. Yo. Salah satu terduga pelaku aksi premanisme dan intimidasi terhadap Purnawirawan Polri adalah seorang pria berinisial PP. Ya, oke. Masih ingat nggak? Hah? Ya, terus, yo. Pelaku ditangkap di kontrakannya yang tak jauh dari Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku PP merupakan orang yang mengintimidasi dan mendorong dengan badan Purnawirawan Polri bernama Ibtu Teguh yang menjadi kepala keamanan di Pasar Induk Kramat Jati. Oh, siapa? Dari hasil pengembangan, petugas juga menangkap 5 orang lainnya dengan total 6 orang yang berhasil diamankan. Sementara itu, posko ormas yang berasal dari BPKB Banten
yang berada di area Pasar Induk Kramat Jati dibongkar petugas. Dalam pembongkaran tersebut tidak ada satupun anggota ormas. Pembongkaran ini dilakukan menyusulnya adanya kasus dugaan premanisme dan intimidasi yang dilakukan anggota ormas yang berada di area Pasar Induk Kramat Jati. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Penertiban aksi blokade jalan yang dilakukan sekelompok ormas di kawasan industri Delta Mas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berujung ricuh. Seorang ahli waris diamankan polisi lantaran berusaha mengadang alat berat yang akan membongkar blokade jalan. Jangan pakai kekerasan. Jangan. Seorang pria diduga ahli waris terlibat kericuhan dengan pihak keamanan kawasan industri Delta Mas Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pria ini sempat berusaha mengadang alat berat yang akan membongkar blokade jalan. Untuk melerai keributan, polisi terpaksa memberi tembakan peringatan beberapa kali ke udara. Polisi pun akhirnya mengamankan pelaku untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Polisi menyebut kericuhan berawal saat petugas yang hendak membongkar blokade jalan tiba-tiba dihalang-halang oleh sekelompok ormas. Blokade jalan dilakukan lantaran ahli waris merasa keberatan adanya pembangunan di lahan yang dianggap masih bersengketa. Bermula dari peristiwa ada pembangunan, kemudian ada salah satu dari ahli waris mencoba menghentikan proses pembangunan. Dan sudah kita amankan, sudah kita bawa ke kantor. Prinsipnya kita menangani perkara karena mereka saling lapor, ada berkaitan dengan penyerobotan tanah dan perbuatan tidak menyenangkan. Konflik berkepanjangan di kawasan industri Kota Delta Mas kini masih dalam proses penyelidikan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, 65 orang preman berkedok anggota ormas yang kerap meresahkan di kawasan industri dan di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat ditangkap. Para pelaku melakukan aksi memalak kepada pelaku usaha hingga pekerja di kawasan industri. Sebanyak 65 orang yang kerap meresahkan warga di wilayah hukum Polres Karawang, Jawa Barat ditangkap. Mereka yang ditangkap diduga kerap melakukan aksi premanisme, termasuk parkir liar di berbagai lokasi, dengan sasaran utama para pekerja proyek dan pelaku usaha, mulai dari kawasan industri. Aksi mereka dinilai meresahkan masyarakat, khususnya dalam kegiatan ekonomi. Kita berhasil mengamankan 65 preman. Itu adalah hasil dari Polres Karawang dan polsek-polsek jajaran yang ada di wilayah hukum Polres Karawang. Polres Karawang berkomitmen akan terus memberantas premanisme dengan melakukan operasi pekat dan siap terima aduan masyarakat jika menemukan adanya pungli ataupun pemalakan yang dilakukan oleh preman. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan akan menindak tegas premanisme berkedok ormas. Pemberantasan premanisme tersebut akan dimaksimalkan dalam operasi pekat yang akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Bagaimana kita terus mendorong agar anggota semakin banyak hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah isu-isu yang kemudian memerlukan kehadiran Polri, antara lain seperti pemberantasan preman di wilayah-wilayah tertentu, wilayah industri, kemudian kasus-kasus lain yang mengganggu debt collector dan sebagainya. Pemirsa, polisi merazia preman berkedok juru parkir liar di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis pagi. 4 dari 7 orang yang ditangkap ditetapkan sebagai tersangka karena menggunakan atribut dinas perhubungan.
Ya udah, nah gitu Bapak. Iya udah, bentar dulu. Gitu aja, oke? Bentar dulu. Udah gitu. Enggak, bukan yang enggak. Saya mau nitip dulu. Udah, diam dulu, diam. Juru parkir liar ini menolak diamankan saat dirazia petugas Reskrim Polsek Cempaka Putih di Jalan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Meski sempat menolak, petugas berhasil memaksa jukir liar tersebut naik ke atas sepeda motor. Baik, bawa keluar, baik, bawa keluar. Sejumlah jukir lainnya yang mengetahui adanya razia langsung kabur hingga ada yang bersembunyi di dalam pusat kuliner. Selain mengamankan jukir liar tidak berseragam, petugas juga mengamankan 4 jukir liar yang mengenakan atribut Dinas Perhubungan. Anehnya lagi, dari keempat jukir liar didapati tiket retribusi parkir berlogo Dinas Perhubungan Unit Pengelola Perparkiran. Telah mengamankan 7 orang juru parkir di wilayah Cempaka Putih. Dan saat ini dilakukan pemeriksaan bahwa orang tersebut ada 7 orang, 4 orang dijadikan atau menunsur sebagai tersangka, 3 orang untuk pembinaan. Pasal apa yang tersangka 4 orang itu? Untuk pasal disangkakan adalah 378 KUHP karena modusnya adalah bahwa orang tersebut menggunakan atribut dan menggunakan kartis parkir. Razia Berantas Jaya 2025 sengaja digelar mengingat banyaknya preman berkedok juru parkir liar yang kerap meminta uang parkir secara paksa dengan jumlah yang tidak wajar. Pemirsa, persoalan parkir liar di Jakarta kembali mencuat menjadi sorotan tajam dan mendapat tanggapan dari DPRD Jakarta. Salah satu anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mencopot saja Kadishub Jakarta jika tidak becus memberantas parkir liar. Saya mendukung penuh, full terhadap semua kebijakan beliau. Karena saya paham betul apa yang menjadi kebijakan Pramono Rano ini pasti pro rakyat. Cuma permasalahannya, yang saya khawatirkan anak buahnya. Anak buahnya ini bisa nggak menerjemahkan apa yang menjadi keinginan dan visi misi beliau. Ini kan baru pergantian ya eselon 2 nih, jajaran kepala dinas nih. Kita lihat dulu. Ya kalau yang udah kita nggak mau bahas lah. Kan sebelumnya mungkin PJ Gubernur, nah sekarang udah definitif, ya kita lihat nih. Nanti kan ada evaluasi 6 bulan. Kalau memang setelah 6 bulan mungkin Kadishub ini nggak bisa kerja, ya copot. Kita rekomendasi copot aja. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Sejumlah pelajar menangis di hadapan orang tua usai tertangkap saat tawuran. Para pelajar khawatir akan dikirim ke barak militer untuk pembinaan. Ulangin lagi ya. Jangan diulangi. Kasihan. Puluhan pelajar menangis di hadapan orang tua lantaran terancam masuk ke barak militer usai tertangkap saat tawuran. Sebelumnya, video viral beredar memperlihatkan puluhan pelajar tingkat SD dan SMP yang berada di kawasan Cilangkap, Tapos, Kota Depok, terlibat aksi tawuran di perumahan pesona Lagun Tapos. Dalam sesi mediasi antara anak dan orang tua, siswa yang tertangkap terlibat tawuran menangis dan meminta maaf kepada orang tuanya. Sejumlah siswa yang terlibat tawuran akan dilakukan pembinaan di barak militer yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota Depok. Ada beberapa anak SMP juga yang terlibat. Nah, untuk anak-anak SMP yang terlibat ini, ya kemarin juga kita sudah sampaikan bahwa di tanggal 2 Mei waktu Hari Pendidikan kita sudah MOU tuh dengan Kodim, dengan Kemenak, dengan Kadisdik Provinsi gitu ya, sama Dinas Pendidikan Kota Depok untuk ada pembinaan khusus terhadap anak-anak yang tidak disiplin ya. Sementara itu, pihak kepolisian akan melakukan penyuluhan ke sekolah dan meningkatkan patroli guna mencegah aksi tawuran kembali terulang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.